Anti korupsi terbagi menjadi dua, yaitu di dalam sadar anti korupsi terdapat dampak perilaku dan tindak pidana korupsi secara umum di balik semua fenomena kehidupan yang mengandung kerusakan selalu ada kaitannya dengan korupsi. Contohnya, fenomena kerusakan hutan dan lingkungan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang kedua adalah pengertian korupsi. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris, corruption, dan dalam bahasa Belanda, koruptie, yang dimana perbuatan seseorang mempunyai jabatan atau memegang kepercayaan yang secara langsung bertentangan dengan hukum dan secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Yang ketiga, tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi, setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor Undang-Undang 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Yang keempat, niat semangat komitmen anti korupsi. Kesadaran anti korupsi bagi yang menyadari akan spiritual accountability bahwa dampak korupsi tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan rusaknya kehidupan. Indonesia bebas dari korupsi adalah harapan dan impian Indonesia. Di antaranya SDM yang kecerdasannya mampu mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Masyarakat Indonesia yang memiliki pluralisme berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Poin yang berikutnya adalah tentang semakin jauh dari korupsi. Yang pertama adalah tunas integritas. Tunas integritas adalah terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Penanaman nilai integritas terdiri dari internalisasi, identifikasi, dan ketersediaan. Penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Pada dasarnya setiap organisasi memiliki nilai dasar organisasi. Tentunya nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya. Identifikasi nilai dasar korupsi. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi. 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Berani, 8. Adil, dan 9. Sederhana. Ada 3 bagian yang masih berkaitan dengan semakin jauh dari korupsi. Yang pertama, reframing culture adalah upaya untuk mengubah orientasi diri perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Yang kedua, seeding of integrity, upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Yang ketiga, sistem integritas organisasi adalah upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi dengan pendekatan perilaku dan sistem hingga budaya. Penerapan unit kerja meliputi 1. Jujur, 2. Tanggung jawab, 3. Sederhana, 4. Berani, dan yang terakhir adil. Demikian penjelasan saya.